Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra Sunan Kota senang rasanya. Kita dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda. Kali ini di kebersamaan adalah sesi yang kedua. Kali ini bareng Pipi ya di edisi hari Jumat 7 Juni 2024. Alhamdulillah kita kembali dalam keadaan yang sehat walafiat dan kurang begitu sehat apalagi sakit ya. Semoga saja segera diberi kesembuhan supaya bisa beraktivitas kembali. Baik mitra Suara Kota, seperti biasa setiap hari Jumat dari pukul 10 sampai pukul 11 kita hadirkan ruang dialog interaktif yang amat sangat kita tunggu-tunggu selalu ya di setiap hari Jumat. Itu ada klinik udara bareng RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dan pagi hari ini sudah hadir di studio narasumber kita yang coba akan berbagi informasi penting seputar dunia kesehatan pastinya. Dan apa saja sih yang ada di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Nah, langsung aja ya. Ini yang hadir kali ini dari komite PPI ya, pelayanan rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Ada siapa? Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Mohon izin bisa dihidupkan powernya dulu. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih sehat, semangat Dan akan siap berbagi informasi ya. siap untuk masyarakat Kota Probolinggo. Oke, dari sisi sebelah kanan saya ada Ibu. Saya Hanifah Bibi, saya anggota komite PPI di sini berperan sebagai IPCN. IPCN. Oke. Dari Ibu Hanifah saya ke sebelah kanan saya. Ini saya ada Bapak siapa? Nama saya Mujib Ridwan sebagai anggota dari Komite PPI atau IPCN di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Oke, selamat datang di studio ya. Ini mitra Suara Kota, nanti kita akan bahas seputar pelayanan yang ada di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Sebenarnya ada satu narasumber lagi, akan tetapi kehadirannya nanti kita tunggu ya. Semoga saja beliau bisa hadir juga bersama-sama kita. Ini mitra Suara Kota yang mau gabungan bareng kami di sini ya untuk tanya-tanya langsung seputar rumah sakit ya. RSUD Dr. Muhammad Saleh bisa gunakan line WhatsApp kami di 081336460000 atau online-nya di 0335427772. Karena kita juga lagi live ya secara langsung melalui Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh, Anda bisa tinggalkan pesan atau chat di kolom komentar. Yang mau tanya-tanya boleh aja ya. Nanti admin atau Mimin nanti menyampaikan pada kami dan kita akan bahas ya. Pokoknya yang terkait sama materi kita aja. Mungkin di luar itu mungkin kesehatan telinga gitu kan nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau untuk layanan mungkin bisa lah ya. Oke, kalau tadi kita sebutkan PPI, apa sih PPI? Yang saya tahu PPI itu ini apa namanya, Pelabuhan Perikanan Indonesia. Bukan ya? Bukan. Oke, kita akan tanya-tanya langsung deh sama narasumber kita. PPI ini siapa, Bapak Mujib? Iya, oke. Jadi selamat pagi bagi pendengar Radio Suara Kota di Kota Probolinggo dan sekitarnya. Pada pagi hari ini kami dari Komite PPI RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo akan menjelaskan tentang apa itu PPI. Tadi disampaikan oleh Mbak Pinjar bahwasanya PPI itu pelelangan ikan ya. Iya. Jadi PPI itu singkatan dari pencegahan dan pengendalian infeksi. Terus peran PPI di rumah sakit adalah yang pertama, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan itu memiliki peran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga derajat kesehatan masyarakat akan meningkat dengan pelayanan berupa pelayanan preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Kemudian pelayanan kesehatan yang diberikan harus bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan untuk harus aman bagi masyarakat. Salah satu tujuan dari patient safety adalah menurunkan insiden rate infeksi di pelayanan kesehatan saat ini dikenal dengan HAIS. HAIS itu istilahnya ya infeksi yang terjadi di rumah sakit atau infeksi nosokomial. Kalau dulu kita menyebutkan orang-orang dengan infeksi nosokomial.
Kemudian HIS atau infeksi nosokomial itu kalau meningkat mengakibatkan apa? Itu hari rawat pasien lama sehingga meningkatkan biaya pelayanan di rumah sakit. Biasanya bisa dirawat 5 hari sudah pulang, tapi karena ketambahan infeksi bisa nambah 1 sampai 2 hari. Nah, untuk hal itu, untuk menurunkan dan meminimalkan insiden rate atau HIS ini, maka dibuatlah suatu kebijakan dari Kemenkes bahwa setiap rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya harus melaksanakan pencegahan gantung dan infeksi. Ternyata manfaat adanya komite itu seperti ini ya. Jadi meminimalisir terjadinya penambahan jangka waktu pasien ini harus udah pulang, ini masih berlama-lama di rumah sakit karena infeksi berlari. Nah, ini penting banget ya. Oke, mitra suara kota, narasumber kita satu lagi datang nih, kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Selamat pagi seluruh warga Kota Probolinggo. Oke, dia adalah ini ya wakil direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh, Bapak Yusmi, juga sebagai dokter spesialis ini ya dok ya. Bedah ya. Oke. Baik mitra suara kota, ini dokter akan sedikit menjelaskan juga ya dokter. Nah ini peran dari PP itu penting banget erat kaitannya dengan langsung dengan masyarakat dengan pasien khususnya. Mungkin ada yang mau disampaikan dok terkait sama komite ini, adanya komite ini memang benar-benar penting banget dan ini ada kaitannya dengan masyarakat langsung sama pasien langsung. Karena kan masyarakat atau keluarga pasien atau mungkin pasien masih belum mengenal banget nih sebenarnya tugasnya apa sih, fungsinya apa sih gitu. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf tadi ya, jadi saya nyusul tadi ya karena juga masih pelayanan tadi. Jadi PP itu memang untuk bagi kita suatu institusi rumah sakit itu sangat penting sekali ya. Jadi kita ada istilahnya kalau di tempat kita itu ada kewaspadaan standar dan kewaspadaan misalkan isolasi itu ya. Jadi kita tugasnya itu satu, kita harus melindungi seluruh sivitas hospital yang ada di rumah sakit, baik itu mau petugas, pasien, bahkan pengunjung harus kita benar-benar manage sehingga resiko terjadinya infeksi karena rumah sakit kan tempatnya infeksi. Makanya kenapa rumah sakit anak kecil tidak boleh masuk ya? Ya karena kan memang resiko terjadi infeksi kan sangat tinggi. Salah satu tugas kita adalah bagaimana infeksi itu tidak terbawa masuk ke dalam rumah sakit dari luar dan bagaimana yang ada di rumah sakit tidak terbawa keluar. Itu prinsipnya seperti itu. Dengan cara apa? Banyak sekali kegiatan-kegiatan PPI yang fungsinya adalah untuk mencegah salah satu mobilitas pasien yang sudah kita rawat, kemudian mobilitas dari petugasnya, pengunjungnya, kan banyak sekali pengunjungnya. Makanya kita rumah sakit ada beberapa aturan yang mana pengunjungnya kita batasi dan sebagainya. Itu satu, bukan hanya sebagai kenyamanan saja, biar pasien bisa istirahat dan sebagainya, bukan. Salah satunya itu, tapi ada tugas yang lain bahwasanya kita harus mencegah tadi itu infeksi nosokomial istilahnya, infeksi yang dibawa baik itu dari luar masuk ke dalam rumah sakit sehingga menulari petugas, menulari pasien yang kebetulan kan imunokompromis ya, daya tahan tubuhnya rendah, atau dari penyakit itu kemudian bisa ke petugas ataupun ke pengunjung pasien. Itu yang benar-benar kita harus atasi. Betul nih dok, ini memang harus benar-benar perhatikan pada pihak rumah sakit ya, karena kan bertugas sama penyakit, nggak tahu apa aja kan gitu Iya. ya. Dan di RSUD Dr. Muhammad Saleh sendiri nih dok, selama ini yang sudah dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus atau penyakit tertentu yang apa saja dok? Ya, jadi banyak yang sudah kita lakukan dari tim PPI ini. Jadi salah satunya adalah untuk dari segi tempatnya, kita untuk mana yang infeksi airborne yang menular dan sebagainya sudah kita sendirikan, jadi tidak akan bercampur dengan pasien-pasien yang lain, dan pengunjungnya pun juga ada beberapa syarat yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan airborne harus memakai masker atau apa dan sebagainya. Meskipun kesadaran itu mungkin masih sangat rendah ya, sudah di airborne, kok nggak pakai masker? Nah kadang-kadang kita harus selalu mengingatkan itu. Jadi makanya kenapa
kita sediakan ruangan khusus untuk itu. Jadi masyarakat yang datang ke rumah sakit tidak perlu takut dan sebagainya. Iya. Karena apa? Ya tadi itu kita sudah memilah-milah mana yang kira-kira yang sekiranya itu menular, mana yang tidak, semuanya sudah kita pilah-pilah untuk satu ruangannya. Yang kedua juga kita menggalakkan paling penting kunci dari penyebaran infeksi cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan itu aja dok, nggak pakai sabun nih dok. Nah, cuci tangan itu ada dua. Ada yang menggunakan standar PPI adalah kita menggunakan hand wash dan hand scrub ya. Hand wash itu berarti kan dengan air yang mengalir ya. Kemudian hand scrub itu berarti dengan ya selama ini yang digalakkan dulu menggunakan yang basisnya alkohol itu kan hand scrub ya. Itu sangat penting ya. Sebenarnya itu kesadaran seperti itu bukan hanya terjadi di luar rumah sakit saja. Kalau misalnya hand scrub itu mungkin bisa kita tularkan ke masyarakat sehingga instansi semuanya sehingga kita melakukan hand scrub itu bisa salah satunya dengan terbukti dengan adanya kita berakkan hand wash atau hand scrub itu angka resiko terjadi infeksi nosokomial di rumah sakit itu jauh ya rendah sekali ya itulah. Tapi kalau misalkan ternyata angka kepatuhannya itu kecil ya resiko infeksi nosokomial besar. Itu hanya sederhana yang selama ini kita lakukan. Cuman ya tadi itu. Iya. Itu yang kesadaran diri sendiri gitu. Padahal kalau udah paduan tuh udah ada ya dok ya. Bahkan saya lihat sendiri nih dok, cara bagaimana yang benar kalau ada di dalam rumah sakit sudah ada videonya juga. Ditaruh di apa namanya televisi ya, yang monitor ya, yang ada di RSUD saya poli-poli gitu. Oke. Dulu pernah ini dok, salah satunya adalah di poli ya dok ya, termasuk di poli. Nah dulu kalau kita tahu bahwasanya poli paru sama poli anak itu berdekatan nih dok, terus bagaimana dok? Kemarin sudah tanyakan waktu saya di sini kan? Iya. Nah dari kemarin dari suara kita itu kemudian kita berusaha untuk mencari solusi dan alhamdulillah setelah dari sini kemarin langsung kita evaluasi dan poli paru sekarang sudah kita pindah di ruangan berbeda dengan poli-poli yang lain. Untuk poli khusus untuk TB ya. Nah karena kan yang bermasalah infeksi itu kan TBC. Kita harus benar-benar mencegah menurunkan angka TB di khususnya di rumah sakit umumnya di Kota Probolinggo ya. Jadi untuk poli TB itu sudah kita buatkan tempat sendiri dan berbeda dengan poli yang ada sekarang di tempat yang berbeda terpisah dan di luar sehingga akses pasien TB itu langsung dari luar langsung masuk ke poli TB tanpa masuk ke rumah sakit. Sudah kita fasilitasi ya, sehingga hari Kamis poli anak yang selama ini tutup karena ada poli TB sekarang buka karena kemarin kan kita janjikan ada tubuh kembang yang belum ada. Nah sekarang ada dokter anak yang konsultan gastro juga tidak ada. Jadi hari Kamis itu ada poli tubuh kembang sama poli gastro untuk dokter konsultan anak. Iya sudah tidak lanjutnya sudah ya. Ya sedikit perbaikan sedikit demi sedikit lah. Oke tapi pasti ya dok ya. Iya sedikit demi sedikit ya. Oke, selain ruang TB sendiri yang aksesnya langsung ya dari pintu masuk langsung bisa terlayani di sana sehingga tidak bercampur sama poli-poli yang lain khususnya poli anak gitu ya dok ya. Yeah. Kemudian poli yang lama untuk poli paru aman ya dok ya. Ya, kalau poli paru kan itu kan tidak semua penyakit paru kan menular gitu ya. Jadi poli paru tetap di tempat yang sama. Cuman khusus untuk poli TB itu memang harus kita sendirikan tempatnya sehingga tidak akses dan tidak bercampur dengan yang lain. Dan pengambilan obat pun sekarang kan juga sudah berbeda ya. Kalau dulu kan di dalam poli, sekarang kita letakkan di luar sehingga harapannya pasien juga lebih nyaman. Kemudian ya memang kita proses ya. Jadi mulai saat tanggal 1 Juni ini kita membuat sistem baru sehingga harapannya pelayanan pelayanan farmasi itu jauh lebih cepat yang sekarang ini yang kemarin masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Untuk tanggal 1 Juli ini kita migrasi ke e-resep. Jadi e-resep harapannya dengan begitu pelayanan bisa jauh lebih cepat harapannya. Cuman kita masih berproses karena baru mulai tanggal 1 Juni ya. Tiap hari kita rapat untuk memperbaiki. Itu ya. Mohon maaf kalau ada pelayanan yang kurang ini karena karena kan kita harus sedikit demi sedikit memperbaiki gitu. Ya. Oke, kenapa dipilih apoteknya di luar? Ya karena kalau misalkan di dalam kan satu
kita tahu poli kita kan terbatas itu saja ya. Kemudian untuk pasien untuk mendapatkan obat itu kan banyak, jadi kan menggerombol satu, resiko berjubel dan sebagainya. Kalau di luar itu aksesnya juga jauh lebih nyaman ya, karena udah terbuka, tidak terlalu pengap. Kemudian juga kalau misalnya berdesakan dan sebagainya kan sangat resiko juga ya bagi pasien. Jangan di situ kan pasiennya tempatnya orang sakit. Iya. Makanya kita harus ya. Pasiennya nunggu obat, kemudian ada pasien lain. Iya, itu. Yang tambah sumpek. Iya, makanya itulah yang tadi mudah-mudahan nanti kedepannya untuk pelayanan kita jauh lebih baik lagi. Iya. Oke, dokter, kalau dulu itu ini ada pertanyaan nih dok dari 2788. Kalau ngambil obat, kenapa masih lama gitu? Apa yang terjadi? Kenapa kok lama gitu? Kalau bisa lebih cepat, karena kan ada yang jauh, pasien dari jauh gitu kan, supaya nggak bolak-balik. Kalau cepat kan enak gitu. Iya, ya makanya itu kemarin kita targetkan mestinya kedepannya kita punya standar. Jadi obat ketika keluar dari resep dari dokter itu kemudian prosesnya itu berapa lama di farmasi, mestinya kedepannya kita ada target. Makanya dengan e-resep itu harapannya begitu. Cuma kan ini e-resepnya masih ada yang proses dari IT-nya yang harus Karena masukkan satu-satu. iya, satu-satu semua daftar ribuan obat itu harus kita masukkan sehingga dokter bisa akses ke resep itu juga jauh lebih gampang. Sehingga farmasi ketika dokter klik mereka sudah langsung itu. Jadi banyak proses yang dipotong di situ. Makanya karena keluhan pasien selama ini kan obatnya memang lama. Ya, makanya saya evaluasi loh. Kok emang lama ya? Harus ada progres perbaikan kan. Salah satunya dengan resep ini harapannya bisa memotong beberapa proses yang harus mestinya bisa kita hilangkan. Karena mungkin farmasi ada data ini harus ada karena ditanyakan ini, tanyakan itu dan sebagainya itu. Iya, Itu mungkin kan masih banyak butuh waktu panjang karena kan manual yang dulu. Iya, yang dulu manual. Dari resep dari poli atau dari dokter, ini masih dibawa lagi, kemudian dilihat, dicek ada nggak ketersediaan obat, kemudian dicek lagi sampai seperti itunya. Makanya ini menjadikan lama mungkin. Iya. Jadi makanya ini kita tiap minggu kita evaluasi pelaksanaan e-resep itu bagaimana, kendalanya di mana, tiap minggu kita evaluasi, harapannya bisa kedepannya bisa maksimal melayani pasien, termasuk yang PR kita adalah pengambil obat. Dari pertanyaannya kenapa lama? Itu PR kita sebagai Yanmed ini harus segera terpecahkan. Kenapa lama itu prosesnya itu? Itu mungkin masukan mungkin akan kita perbaiki sedikit demi sedikit. Ini juga ada nih dok. Terima kasih ya. 4328. Selamat pagi, pelayanan obat kok terlalu lama, bahkan harus ambil obat keesokan harinya. Ya, kemarin kan ada beberapa obat yang kosong ya. Memang untuk mulai 1 Juni ini ya mudah-mudahan untuk masalah obat itu sudah sudah bisa teratasi dengan baik ya. Mulai Januari sampai akhir Mei itu kan masa obatnya kan banyak yang kosong kemarin ya. Nah sekarang ini mulai 1 Juni dengan penggunaan dana yang kita punya sekarang ini, mudah-mudahan masalah obat itu sedikit demi sudah terpecahkan. Kekosongan obat harapannya nanti dalam waktu 2 minggu sampai 1 bulan itu sudah semuanya sudah teratasi. Ready. Ya, Itu ya Bapak Ibu, kemarin yang sempat kok harus nunggu sampai besok itu karena stok ketersediaan dari obatnya yang masih on the way gitu ya. Iya, belum. Dari PGF-nya belum terkirim ke rumah sakit. Jadi bersabar, pasti dapat ya. Apalagi ya apa mungkin karena BPJS enggak sama aja mitra suara kota, benar ya Dok ya? Sama sekali, bahkan semua pasien saya kalau misalkan enggak punya, saya tanya punya belum, punya diurus dulu. Nah, karena kan kita rumah sakit kota ini kan lebih dari 100% UKC, ya kan? Jadi semua pasien kemana kita anjurkan untuk BPJS dan sebagainya. Umum atau BPJS tidak ada perbedaan apapun di situ, baik itu di pelayanan, baik itu di poli, maupun di UGD, maupun di pelayanan obat tadi. Sama ya, antriannya juga sama ya Dok ya? Sama ya, antriannya, Dok, sama antriannya juga sama, ya nggak ada ya. perbedaannya. Jangan sudon. Jadi sama, antara umum sama BPJS terlayani dengan sama. Jenis obatnya sama nggak sih? Sama. Sama ya? Jadi di rumah sakit kan ada satu jenis obat itu ya, untuk umum dan BPJS sama.
Tapi kalau misalkan kita masih belum apa namanya untuk obat-obat yang paten dan sebagainya, itu nanti kedepannya nanti kita siapkan juga untuk kalau pasien-pasien mau menginginkan untuk itu. Ya, cuma sekarang ini semua jenis obatnya mau BPJS mau tindakan apapun sama ya, tidak ada perbedaan dengan Tidak ada kelas juga ya dok ya? Tapi kan tidak ada, kalau kelas Itu hanya rawat inap ya? rawat inap saja. Kalau obat-obatan kan sama saja semuanya, mau dari kelas Umum bahkan sama ya. BPJS itu Kelas 3 sampai PPI itu sama. Pelayanannya pun sama. Nanti Sama. dipanggilnya dengan merdu kok, sama saja. Ya kan dok, ada kan mimi seperti itu ya. Karena BPJS kemudian panggilnya pakai marah-marah. Enggak, karena saya juga pasien di RSUD Dr. Muhammad Saleh. Saya jujur dokter, RSUD Dr. Muhammad Saleh sekarang tuh makin berbenah diri, beda dari yang kemarin-kemarin. Semakin kesini semakin luar biasa dan apresiasi luar biasa juga dari masyarakat. Bahwasanya sekarang itu lebih pelayanan lebih maksimal. Mungkin ini jadi ini ya dok ya, bukan jadi ini ya dok ya, tapi jadi motivasi. Iya, dok. apa namanya Iya. keluhan-keluhan pasien itu kemudian untuk sekarang ini kita selalu evaluasi kenapa dan kenapa, sehingga untuk sebagai motivasi kita berbenah ya, termasuk layanan obat itu kan masuk keluhan, kemudian layanan TB yang kemarin yang kok bercampur tuh juga, makanya sebagai motivasi kita untuk berbenah sedikit demi, tapi kan nggak mungkin kemudian seperti membalikkan telapak tangan langsung, Iya, itu kan susah sekali ya. ada proses Iya. yang harus dilalui. Iya. Ada rencana kedepannya apa nih dok untuk RSUD Dr. Muhammad Saleh sendiri terkait sama pelayanan, kemudian akses dan yang lainnya nih dok? Iya. Karena kan saya sempat mendengar bahwasanya nanti untuk pelayanan rawat inap itu nggak ada beda kelas 1 dengan kelas 2 gitu. Kalau RSUD Dr. Muhammad Saleh sendiri bagaimana dok? Untuk pelayanan kris ya, kelas rawat inap standar ya. Jadi memang untuk kejelasan kris itu masih belum ya, dari apa namanya sudah didengungkan oleh pusat untuk kris, tapi dengan apa namanya dengan pelaksanaan kris itu nanti kedepannya kita harus benar-benar siap juga, karena ada beberapa perubahan di dalam kris itu yang harus kita persiapkan juga. Salah satunya adalah fisik dari apa namanya layanan itu ya, karena satu kelas ya gitu. Jadi bagaimana tupoksinya, bagaimana itunya masih belum regulasinya masih belum ada. Oke Mbak Nifa, mungkin ada yang mau disampaikan nih Mbak Nifa terkait sama pelayanan nih. Tadi dokter sudah menjelaskan panjang lebar nih ya. Kemudian hingga saat ini nih untuk pelayanan dari RSUD Dr. Muhammad Saleh terkait dengan langsung dengan pasien dan keluarga pasien ini, pandangan atau pendapatnya gimana sih? Pasti ada yang udah ada masukan ya pada komunitas seperti ini. Ada seperti ini. Terima kasih. Jadi saat ini yang sudah kami lakukan dari komite untuk pasien dan keluarga pasien, selain tadi sudah dijelaskan sama Dr. Yusni, adanya penempatan pasien sesuai dengan risiko penularannya, itu kita siapkan dengan tadi, karena penularan kuman berpindah itu lebih cepatnya itu dari tangan. Selama ini yang kami sudah lakukan, kita perbanyak untuk akses cuci tangan, gitu, terus penyiapan hand sanitizer, di setiap perawatan juga kita ada kita ada wastafel gitu, itu saja kami, dan juga poster-poster, stiker-stiker bagaimana sih caranya cuci tangan. Nanti kita sediakan untuk cuci tangan, tapi nggak tahu cuci tangannya seperti apa gitu. Itu sudah kami sediakan di perawatan, di poli maupun di pasar. Terus selain itu edukasi selalu kami lakukan, baik dari teman-teman di ruangan, juga kami dibantu dari teman-teman di ruangan, utamanya di ruangan tadi yang penularannya airborne. Kita di sana kita juga sediakan untuk poster-poster penularannya ini seperti apa, terus pencegahan penularannya seperti apa, memakai masker yang baik itu, dan cara membuang maskernya pun kita edukasikan dari pengunjung. Kita batasi juga. Ini lewat apa? Audio apa visual apa?
Poster, kita pakai poster. Yang di poli itu ada yang dengan visual. Di situ ada di poli Palu, di situ ada dengan visual juga. Karena kalau visual kan udah pasti nanti ada suaranya nih. Iya. Tapi kalau gambar yang tunanetra nggak bisa tahu nih. Ini utamanya kita di poli Palu kita ada audio visual. Audio visual sudah ada. Dari pada pasien-pasien pulang juga kita utamanya ini yang pasien-pasien di ruang TB, teman-teman kami dari perawat juga akan menyampaikan gitu ya. Ini penularannya kalau misalnya pasien TB dari batuk, nanti juga di rumah itu seperti apa gitu, ada sirkulasi udaranya yang baik dan pencahayaan juga bisa masuk karena kuman TB itu kan akan mati dengan dia kena sinar UV. Jadi diedukasi tidak hanya pasien aja, keluarga bahkan lingkungan. Ya, nanti di rumah juga seperti apa, jadi kita tidak hanya pas pada waktu bagaimana di rumah sakit, dilakukan juga pada pasien kontrol kalau pulang. Pada saat di poli kontrol dilakukan edukasi juga. Ini ada tempat khusus untuk pasien TB, poli TB. Nah, kalau yang untuk yang urgent kayak ICU kayak gitu, ini untuk lokasinya sendiri yang ada di sebelah mana nih, Dok? Sudah ada Ya. ICCU. ICU. Jadi ICCU kan lokasinya memang di tengah rumah sakit ya. Memang dibedakan untuk instalasi apa namanya intensif ya. Apa nih itu? Maksudnya lokasinya? Oh iya, Untuk pasien Infeksi, ruang infeksi. Ada di semua ruangan itu. Jadi ICCU itu ada ruang isolasi sendiri. Ada. Kemudian ICU juga ada ruang isolasi sendiri. Ada semuanya. Oh ada semua. Ada. Jadi setiap apa namanya poli sih? Ruangan Setiap ruangan itu ada ruang Ya. ICU, ruang isolasinya ada sendiri-sendiri. Untuk khusus untuk ICCU dan ICU itu ruang isolasinya itu ditempatkan di ruang ICU sendiri, tapi ruangan khusus. Jadi ya, untuk ruangan-ruangan yang lain itu memang ditempatkan di tempat ruangan namanya ruang isolasi. Ruang teratai lah namanya, ruang isolasi khusus ya. Jadi tidak bercampur dengan yang lain. Teman kalau misalkan ICU kan tidak mungkin kemudian dicampurkan dengan sana, pengawasannya bagaimana gitu. Karena harus termonitor satu lokasi. Untuk perawat sendiri gimana nih, Dok? Apa rolling nanti, apa tetap ini aja yang bagian khusus ICU atau ini? Kalau di ruangan ICU, NICU itu kan semua ada perawat terlatih ya. Terlatih untuk ruang intensif. Jadi yang di situ juga orang-orang yang sudah terlatih semua untuk ICU. Kemudian kalau ruang isolasi, Karena kan banyak alat gitu. iya bukan hanya alat, bagaimana penanganan pasien yang lebih intensif, bagaimana itu mereka sudah ada sertifikatnya tersendiri. Ada pelatihannya. Ada pelatihan tersendiri ya. 3 bulan. Itu jadi masing-masing ruangan sudah ada sendiri masing-masing, jadi nggak ada campur-campur gitu ya. Gak ada. Kalau ruang perawatan itu kita jadikan satu dengan ruang isolasi atau ruang praktek itu ya IK namanya. Kemudian kalau misalkan ruang untuk khusus intensif tadi ya akan di intensif, cuman ruangannya kita bedakan karena ruang tertutup. Jadi di situ itu ada satu ruangan yang tertutup yang memang khusus untuk isolasi. Gitu. Jadi aman ya. Aman ya. Untuk yang di rumah sakit ya, untuk menghindari dan waspada saja. Mungkin memang anak-anak disarankan untuk tidak dibawa. Ya, anak-anak kan termasuk imunokompromis ya. Betul, imunnya rendah, ya, tetap kita waspada. Jika memang ada sakit, lebih baik jangan ke rumah sakit untuk ada jenguk gitu ya. Kalau untuk berobat silakan. Ini dianjurkan sekali ya, Dok ya. Iya, dianjurkan sekali kalau berobat silakan. Kalau berobat silakan. Tapi kalau lagi imunnya turun, kurang enak badan, mungkin lebih baik istirahat saja di rumah ya, Dok ya. Iya. Daripada pergi ke rumah sakit. Kalau memang nggak ada hal-hal yang urgent, lebih baik di rumah sakit. Kalau memang sakit ya dianjurkan untuk berobat secara benar. Nah, oke dokter, ini untuk pasien, khususnya pasien yang DB nih Dok, ini sama nggak sih? Kalau DB kan harus rawat inap nih Dok. Iya. Ini sama nggak sih Dok ruangannya, atau kalau anak-anak juga ruangan anak atau memang ada ruangan khusus? Apa sesuai dengan apa diagnosanya? Oh enggak.
Jadi kalau anak memang ada ruang khusus anak namanya ruang mawar ya. Jadi DB itu kan tergantung dari kelas-kelasnya dan sebagainya. Jadi kalau perawatan bisa dilakukan di ruangan biasa, kan nggak seluruhnya gawat ya, tapi banyak nggak yang gawat juga banyak. Jadi kan perawatan di PICU pun ada. Jadi PICU itu Pediatric Intensive Care ya, itu ruangannya jadi satu dengan ICU, dengan pengawasannya, dengan perawat-perawat ICU juga. Untuk yang stabil dan sebagainya bisa kita letakkan di ruangan khusus anak ada, namanya ruang mawar, dan tidak bercampur dengan pasien-pasien dewasa. Kan ada ukuran anak itu usianya berapa sampai berapa gitu kan. Sini sampai berapa? Kalau anak kan nggak salah sampai 18 tahun 18 tahun ya. Bayi pun ini hanya sampai berapa hari gitu ya dok ya? Iya. Nanti masuk anak-anak yang lainnya sampai 18 tahun. 1 bulan gitu. Iya, sebulan ya dok. Di bawah 1 bulan neonatus ya. Kemudian ada ruangan bayi juga nih dok. Ada. Apa namanya sih dok? Dahlia. Dahlia yang Iya. di atas itu dok. Iya. Nah, kemudian ada lagi NICU ya dok ya? NICU Masih di atas ya, NICU ya. Nah. NICU itu neonatal intensive care. Oh gitu, Iya. yang bayi-bayi baru Intensifnya ya kan banyak sekali yang memerlukan NICU itu berarti ICU-nya bayi. ICU-nya bayi. Iya. NICU. Oke, ini pun jauh dari ini ya. Ya, memang harus tahu sendiri apalagi NICU itu pasien-pasien yang sangat-sangat imunokompromis. Harus jauh-jauh kita pisahkan dengan yang orang-orang anak pun kita tidak sampai dengan NICU tadi. Karena udah ininya seperti itu, kemudian lagi dalam kondisi sakit, otomatis akan mudah terinfeksi kalau nggak benar-benar ada di ruangan yang tepat gitu ya. Iya. Kemudian yang dilakukan juga di RSUD Dr. Muhammad Saleh selain ada edukasi, kemudian juga ada tutor cara cuci tangan yang benar, kemudian ada apa lagi mungkin? Atau mungkin ada ini apa namanya perawat yang khusus mengedukasi masuk ke ruangan-ruangan pasien, maksudnya ke rawat inap gitu untuk edukasi. Ya. Jadi kita itu di rumah sakit ada IPCN, ada IPCLN ya. IPCN itu beliau-beliau ini karena yang mengkoordinir seluruh rumah sakit ya. Paling tidak itu 100 bed itu adalah satu IPCN ya. Oh gitu. Ya. Kemudian di masing-masing ruangan itu ada IPCLN. IPCLN itu nanti beliau itu bertanggung jawab di masing-masing ruangan tersebut sehingga benar-benar termonitor. Dan semua pegawai baru di rumah sakit itu memang harus terpapar, bahkan mahasiswa yang pendidikan dokter itu juga harus terpapar pendidikan mengenai PPI. Jadi semua yang masuk harus kita edukasi, kita berikan brainstorming mengenai bagaimana pentingnya pencegahan infeksi nosocomial di rumah sakit. Iya. Gitu. Karena di rumah sakit lebih banyak orang yang sakit. Iya. Bahkan Pak Satpam pun juga. Oh gitu ya. Satpam makanya Harus bisa cuci harus bisa ini bekerja sama untuk mengurangi angka resiko infeksi nosocomial. Makanya kenapa rumah sakit ada aturan-aturan pengunjung dan sebagainya, harapannya satu kenyamanan pasien, yang kedua ya tadi mencegah resiko infeksi nosocomial yang ada di rumah sakit. Kalau menggunakan masker wajib nggak sih dokter kalau masuk rumah sakit? Ya, mestinya untuk masuk rumah sakit itu wajib menggunakan masker karena kan tadi itu ya tempatnya orang sakit dan sebagainya. Makanya tadi salah satu selain cuci tangan kan berikutnya kan APD. APD lah. Masuk rumah sakit masker adalah salah satu APD. Ya, pelindung diri kita untuk mencegah terjadinya infeksi di rumah sakit. Kalau di rumah sakit sendiri ada dokter untuk ininya sendiri apa namanya poster mengajak masyarakat ini pasal menggunakan masker. Udah ada. Sudah ada. Itu di pintu masuk. Ya, anjurannya itu bahkan mulai pertama kali pasien masuk kan kita ada kartu pengunjung, kartu penunggu. Kita sekarang karena ada masukan-masukan dari warga, kok ini sih banyak sekali pengunjungnya, kok ini saya nggak bisa istirahat, kan banyak pengunjung juga. Itu sudah kita lanjutin dengan memperketat untuk biar pasien juga lebih nyaman, lingkungan rumah sakit juga jauh lebih bersih. Kalau kita bandingkan dulu kan lingkungan rumah sakit kan, wah itu kan ngaku ya. Sekarang kan boleh dilihat ke sini. Bahkan kita kelas 3 aja ruangan-ruangan kita sudah banyak yang ber-AC dan sebagainya ya. Wah, Iya. sudah ber-AC Iya. dan tidak meskipun orang yang sampai gelar tikar tidur di sana Iya. sepanjang hari gitu. Sekarang Iya. sudah enggak ya. Sudah. Di lorong-lorong juga udah bersih gitu.
ya sedikit demi sedikit kita perbaikan ya. Memang ada yang menginginkan kita bebas keluar masuk rumah sakit, tapi ada yang menginginkan memang tidak privasi kan banyak sekali kan, kedua-duanya kita harus akomodir kan ya. Yang mana yang mana tapi kan berdasarkan kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Pak Muji Mbak Nifa tadi, ya BNPP itu punya salah satu program itu tadi mencegah, sehingga pasien keluarga pasien berkunjung orang berkunjung ke rumah sakit dia juga aman, pasien juga aman, petugas juga aman, sehingga semuanya aman. Dengan aman itu artinya morbiditas pasien kan juga jauh lebih rendah, sehingga pasien bisa jauh lebih nyaman. Terkait sama pelayanan nih dok, ada satu lagi nih yang apresiasi luar biasa nih. Saya kalau punya jempol 10 saya kasih 10 nih dok. Di ini pelayanan fisioterapi. Ya. Kalau dulu itu kan sesak beraneka ragam, tapi sekarang sudah mulai berbenah diri. Nah dokter kira-kira nih, karena kan fisioterapi ini ada dua, yang satu adalah dewasa dan khusus untuk anak-anak itu beda nih dok. Nah alhamdulillah kita sudah punya terapi bicara ya dok ya. Alhamdulillah sudah ya. Sudah ada nih terapi bicara dan anak yang ternyata dok, kesadaran dari masyarakat Kota Probolinggo dan sekitarnya itu sadar banget bahwasanya kesehatan dan tumbuh kembangan anak itu penting. Jadi makanya kalau saya lihat itu banyak banget pasien yang membutuhkan fisioterapi. Nah, tetapi memang nggak bisa terakses semua karena ada batas maksimal nih dok. Nah, gitu. Kemudian selain fisioterapisnya hanya satu, yang kedua adalah karena tempatnya dokter. Gitu. Karena kan masih terapi sama motorik itu masih jadi satu nih dok. Sedangkan kalau terapi bicara harusnya memang fokus anaknya di situ gitu. Kemudian ada orang lewat, hilang deh buyar gitu dok. Mungkin ada kedepannya ada rencana RSUD untuk bisa membuat tempatnya lebih nyaman lagi, supaya anak-anak ini bisa fokus belajar bicara, mendapatkan edukasi sama terapisnya. Kemudian terapi bicara memang kan tidak boleh masuk banyak orang sebenarnya dokter. Ya, terima kasih. Ya memang untuk untuk fasilitas rehab medik ya, di rumah sakit kita mengenai fasilitas tempat ya. Tempat itu untuk tahun ini kita memang ada perbaikan di rehab medik ya, karena salah satu ini ya kurang representatif untuk tempat tadi terapi bicara. Karena ini kita baru dapat terapi bicara, kita kan juga harus mempersiapkan dari ruangannya. Tapi kan sekarang ada kan untuk tempat rehabilitasi anak kan ada kan ya, yang untuk main ada juga kan. Kalau dulu kan tidak ada, sekarang kan ada tuh. Kemudian untuk alat-alat rehab medik gitu ya, itu juga kita lengkapi dan alhamdulillah untuk rumah sakit M Saleh untuk alat-alatnya juga lumayan lengkap ya. Mau ada USG, kemudian yang laser, yang SWT dan semua ada semuanya. Iya. Dan yang PR kita tadi memperbaiki ya tadi fisiknya bangunan, kemudian kenyamanan di situ itu kan tidak semudah membalikan tangan. Iya, emang sudah kita program itu. Jadi karena kan di situ bukan hanya anak-anak, kebanyakan sebagian besar adalah pasien sakit yang susah berjalan, orang sepuh dan sebagainya. Nah itu kan sebenarnya harus kita fasilitasi ya. Nah itulah yang PR kita kedepannya, mudah-mudahan nanti untuk pelayanan fisik, terutama fisik di rehab medik bisa kita perbaiki ya. Iya. PR itu nanti. Terima kasih masukannya. Akan kita sampaikan nanti. Oke. Mungkin yang ada di kolom komentar Instagram ada nggak? Ini nggak ada ya? Oke. Nampaknya masyarakat Kota Probolinggo udah pada puas nih dong. Tapi dengan kepuasan ini membuat RSUD Dr. Muhammad Saleh tidak hanya langsung berhenti di situ saja. Akan tetapi RSUD Dr. Muhammad Saleh akan terus untuk berinovasi, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Probolinggo khususnya gitu ya dokter ya. Mbak Nifa, ada yang mau disampaikan lagi? Kemudian disambung Bapak Muji terkait sama pelayanan RSUD yang saat ini tengah dilakukan dan akan dilakukan. Terima kasih saat ini yang sudah berjalan. Ke depannya semoga dokter kita bisa menambah lagi dari fasilitas-fasilitas untuk
edukasi kita yang bisa sampai ke masyarakat, sehingga nanti juga masyarakat Kota Probolinggo itu pada saat ke rumah sakit selain mendapatkan kesehatan juga dapat bonus itu tadi, bonus Edukasi, ilmu ya. ilmu ya, harapannya bisa ditambah. Terus tingkat infeksi yang sudah rendah nih dokter bisa tetap kita pertahankan. Oke. Pak Mujib, monggo misalnya nih Pak Mujib, ada laporan dari masyarakat, saya pengen melaporkan seperti ini nih, harusnya RSUD seperti ini nih, gitu. Bisa dilakukan di mana Pak Mujib? Ada di layanan Di customer service bisa. customer service, ada kotak saran juga ada. Oke. Dari medsos ada? Boleh? Ada. Nanti kan bisa di IG kita, nanti akan disampaikan ke kami di komite. Oke. Selain akses edukasi yang ada di langsung di RSUD Dr. Muhammad Saleh, di medsos ada nggak sih Pak Mujib? Ada? Ada. Misalnya Pada ini kita juga podcast, Podcast kita ya. podcast, cuci tangan, kita lakukan juga. Oke, salah satunya adalah ruang dialog interaktif kita ya, ada klinik udara ya dokter ya. Ya, Ini adalah iya. fasilitas kita untuk bisa mendapatkan ilmu kesehatan, terutamanya pelayanan RSUD Dr. Muhammad Saleh. Dengan seperti ini kita bisa tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat, dan kita juga tahu masyarakat apa yang menjadi program dari RSUD kita ke depannya. Dan semoga saja ini akan menjawab semua pertanyaan kita yang kita suara kota. Kalau dulu sempat tanya-tanya ini kenapa ya, ini kenapa, sudah terjawab satu-satu. Nanti insya Allah akan terrealisasi ya dokter ya. Amin, Oke. amin. Pak Mujib, Ya. sebagai closing statement. Ya. Jadi intinya begini, ini kan hubungan dengan pencegahan dan penundaan infeksi. Iya. Yang utama untuk mencegah dan termurah itu cuci tangan. Jadi masyarakat Kota Probolinggo harus membudayakan cuci tangan. Kalau mau masuk ke rumah sakit ya, atau mau menjenguk pasien harus cuci tangan. Jangan-jangan tadi dari rumah tangan kita banyak kotoran atau Dari kuman. pasar masuk ke rumah Iya. sakit. Itu Bawa harus cuci ikan dong, tangan. Dok. Ya. Apalagi kalau misalnya keluarga pasien berkunjung itu kan nggak mungkin diam, pasti salaman, memegang-megang pasien. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Jadi sebelum kita menyentuh pasien kita harus cuci tangan. Ya. Kemudian dari rumah sakit juga harus cuci tangan. Habis dari kamar mandi cuci tangan. Kalau tangan kita kotor itu bisa mencegah 95% kejadian infeksi. Dan itu sudah difasilitasi di RSUD di pojok-pojok yang sudah ada ya. Untuk area cuci tangan, kemudian hand sanitizer saya lihat nampak ada di beberapa sisi banyak mungkin ya. Iya. Dan ini sudah ini dilakukan sedemikian rupa supaya ini meminimalisir penularan infeksi ya. Nah, oke. Dokter, karena waktu kita udah mepet, mungkin sebagai closing statement dari dokter. Ya, terima kasih. Jadi sudah sampaikan ya, dari tadi cuci tangan, Iya. kita harus mulai dari diri kita, kemudian di keluarga kita, baru masyarakat ya. Jadi bukan hanya di rumah sakit ya, karena ini terbukti dengan menggunakan cuci tangan, menggunakan masker. Dengan dulu kita menggunakan masker jarang kita flu, Iya, tapi kalau sekarang betul. karena apa? Ya sedikit-sedikit emang itu salah satu teknik untuk resiko terjadi penularan infeksinya. Jadi mulai dari kita harus biasakan cuci tangan, kemudian kita tularkan ke keluarga kita, ke masyarakat. Jadi bukan hanya di rumah sakit kita melakukan pencegahan infeksi nosocomial, tapi kita mulai dari diri kita terlebih dahulu, sehingga harapannya ke depan seluruh warga Kota Probolinggo dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih dokter, terima kasih Bu Hanifah dan Pak Mujib kehadirannya, informasi yang luar biasa. Jika ada pertanyaan internasional atau terkait dengan pelayanan, pengaduan, saran kritik, monggo silakan layangkan di kotak saran ya, atau melalui media sosial Instagram bisa, Facebook ada Mas Wahyu, ada Facebook RSUD Dr. Muhammad Saleh, TikTok ada ya. TikTok juga ada, silakan boleh aja, transparan, nanti jawabnya juga transparan ya dok ya. Iya. Tidak ada dusta di antara kita. Ada tim humas juga sebenarnya Asli. kita itu. Jadi ada ruangan pengaduan juga di belakang, ada di lingkungan rumah sakit juga ada. Iya, identitas Anda aman kok ya, nanti pulang juga aman kok ya dok ya. Oke, dengan suara kata itu ya. Dan untuk pelayanan RSUD Dr.
Dr. Muhammad Saleh bisa diakses menggunakan layanan BPJS semua ya dok ya? Ya, bisa. Oke, tercover ya. Mungkin Tercover. ada beberapa yang tidak tercover dokter? Jadi semuanya kita cover ya. Oh, ya. Kita jadi pasien kita kan juga berkomitmen dengan BPJS ya. Jadi pasien BPJS yang ada di rumah sakit memang tidak kita lakukan pungutan apapun ya. Termasuk kemarin fotokopi aja kemarin yang masih ada sekarang kita harapkan di rumah sakit tidak ada, meskipun hanya fotokopi tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Iya memang tidak ada dokter. Iya, makanya tidak boleh ada. Harus Iya. jadi tidak ada apapun yang ada pungutan di rumah sakit untuk pasien BPJS. Ya. Asalkan membawa Sesuai, identitas. Ya? iya. Kan UASI kan semuanya identitas sudah tercover oleh UASI kalau keluarga Kota Probolinggo, sehingga harapannya semua terlayani dengan baik di rumah sakit Dr. Muhammad Saleh. Insya Allah sudah banyak ini ya kemajuan dari RSUD Dr. Muhammad Saleh. Memang ini semua adalah dukungan dari masyarakat Kota Probolinggo tanpa adanya saran kritik. Kemudian program-program sebagus manapun ya dokter ya, semua instansi ini sama, tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada dukungan dari masyarakat, kita nggak bisa jalan gitu. Iya. Oke, diucapkan terima kasih juga buat masyarakat Kota Probolinggo, para pasien RSUD Dr. Muhammad Saleh ya. Jadi RSUD Dr. Muhammad Saleh juga melayani semua pasien dengan menggunakan BPJS tanpa ada strata apapun ya dokter ya, terlayani semua, tidak ada perbedaan antara umum dan BPJS ya, layanannya sama semua. Monggo silakan gunakan layanan BPJS. Jika Anda masih belum punya ya diurusi dokter ya. Iya. Jadi diurusi mudah, gampang, cepat, silakan ya. Oke, Mitra Suara Kota, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita, maka dari itulah kebersamaan kita di program acara Lapor Sesi yang kedua bareng saya Vivi. Oke, saatnya saya pamit undur diri sejenak. Terima kasih atas kesediaan juga kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.